Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang siang ya sahabat subscriber motor polos dimanapun anda berada. Nah ini teman-teman, kita ada case ya, itu engine lampnya nyala nih, lihat yang warna kuning. Nah, jadi RPM nya tinggi, lihat sampai 1000 ya, di angka 1 nih. Terus lampunya nyala. Nah, tuh, 1000 ya. Jadi kalau AC dihidupkan itu nggak dingin teman-teman. Tuh. Jadi AC-nya tuh nggak nyetek gitu, nggak dingin gitu ya. Tapi kalau misalkan dia digas, nah, kasih 1500 baru magnet AC-nya bekerja cetek-cetek gitu. Tapi kalau enggak, dia RPM-nya naik turun tuh. RPM-nya naik turun, lihat. Enggak kubu-kubu RPM-nya. Tuh. Lihat. Nah, ini AC-nya dingin tapi nggak nyetek magnet AC-nya, RPM-nya naik turun, teman-teman. Nah, oke, kita matiin lagi AC-nya. Tuh, ini kita gas kan. Nah, oke. Caranya kita mau scan dulu ya, scan manual ya. Kita analisa di awal di rumah gitu. Gimana sih caranya mobilnya ini, masalahnya ini gitu. Jadi kita cuma modalin kabel kurang lebih 12 kilo ya, segini ya panjangnya ya. Atau klip klip kertas itu bisa ya teman-teman ya. Atau yang penting penghantar lah gitu. Kabel boleh dan sejenisnya, klip kertas itu boleh teman-teman. Yang penting bisa dibengkokin gitu. Nanti kita lihat di mana sih tempatnya. Nah ini ya teman-teman, kabel yang saya omong tadi cuman butuh segini, terus ujungnya dibuka gitu ya. Boleh pakai paper clip atau sejenisnya lah, yang penting bisa menghantarkan arus ya. Nah gitu. Oke, kabel segini aja cukup. Nah ini ya teman-teman, jadi skemanya adalah seperti ini. Itu yang kita jumper yang dicolokin pakai kabel tadi itu adalah 4 dan 12 teman-teman. Jadi 4 4 dan 12 dikonsletin ya, pakai kabel tah pakai apa bisa ya. Ini di jumper gini. Nah, lihat ini untuk sistem EV. Nih kalau 413 itu selain EV ya, selain EV itu kelistrikan kayak ECU dan sensor-sensor mesin ya. Nah ini jadi 4 dan 12. Oke, kita langsung lihat cek. Nah soketnya di sini. Di sini ada tulisannya ya teman-teman. Nah, lihat di sini ini, aduh maaf ngeblur ya. Nah di sini ini ada angka 1, di sini ada angka 8. Nah jadi tuh lihat pin. Nah ini tinggal dicolokin seperti ini. Hitung, kalau gampangnya gini aja deh nih. Lihat sudutnya ya. Nah ini ada angka 1 kan. Ini angka 1, terus yang sebelah sini angka 8 tuh. Berarti 8 sebelah sini. 9 dari sini ya, bawahnya lah ya. 9, 10, 11, 12. Nah ini udah kita colok. Terus kita lihat apa yang terjadi. Nah lihat, kita kunci kontak on. Masih dicolok ya tadi ya. Lihat, nanti kita hitung kedipannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 71 ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Oh ini artinya 71 berulang ya. Artinya kode kerusakannya adalah 71 teman-teman. Oke, kita buatkan dulu nih kodenya. Yang pertama tadi ada 71. 71 itu ISC, idle speed control. Nah terus biasanya ada lagi 41. 41 itu TPS, throttle posisi sensor. TPS throttle posisi sensor. Terus 41, 18, 14 nih. 14 biasanya sering nih. Camshaft, sensor camshaft.
camshaft. Nah biasanya kalau sensor camshaftnya yang kena ya, itu lebih sering ke ecu deh. Nah camshaft sama crankshaft ya, ini kalau dia udah kena nih kebaca, dia biasanya larinya ke ecu teman-teman. Kita lihat camshaft dan crankshaftnya. Oh ini kayak crankshaft. Nah kalau ini udah kena ya, dua ini, terus kita ukur kabel dari sensor ke ecu, terus kita ukur sensornya bagus, fix, itu ecu teman-teman ya yang rusak. Nah jadi tadi ini kita fokus balik lagi ya, jadi ini yang sering terjadi sih sama coil ya biasanya ya. Coil itu saya juga lupa deh kodenya berapa ya. Coil ya udahlah, kita fokus di sini dulu aja deh. Nah nanti kalau untuk yang sensor-sensor lain teman-teman subscribe dulu ya, pastiin subscribe. Jadi kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah di kolom komentar kalian boleh tanya deh gitu. Nah sekarang kita fokus ke ISC dulu. Nah jadi si ISC ini bermasalahnya 71 ya tadi ya, di sini itu adalah 71 ISC. Jadi ISC yang kita periksa itu yang pertama ISC-nya. ISC ya kan, kita periksa nih ISC-nya ya kan. Terus ISC itu mulai dari fisiknya ya, itu kita cek fisiknya. Terus timing pengapian nih, top timing itu juga bisa ke ISC. Timing chain ya, timing chain. Jadi dia bisa terlalu maju atau terlalu mundur gitu, makanya dia nyala nih si ISC nya 71 nya ini. Terus sama busi teman-teman, ada beberapa unit tuh yang businya sama. Busi itu biasanya kejadiannya di mobil Avanza, Xenia yang masih VVTi, yang EV masih EV, yang masih EV itu antara tahun 2007 sampai 2005 ya, itu EV. Ini pertengahan ya di sini ya, pertengahan 2007 itu salah busi. Jadi businya itu pakai busi kijang, jadi businya itu busi mobil karburator. Nah mobil karburator itu dipakein di Avanza Xenia tahun 2007 sampai 2005 sampai 2007. Ini pertengahan nih kan, tergantung unitnya ya. Jadi businya sama nih, mobil-mobil karburator kayak mobil-mobil kijang itu ukuran businya sama nih yang dengan tahun ini. Beda antara 2007 sampai 2011 itu businya beda nih, ini sama ini beda ukurannya ya gitu teman-teman. Oke kita balik lagi ke sini. Jadi itu ya yang harus kita cek pertama ya. Pertama ISC, fisiknya tertentu ya, fisik. Terus top timing, terus busi. Nah baru yang terakhir ecu. Nah sebelum ecu ini ada harnessnya dulu ya. Nih harness itu kabel teman-teman. Nih kabel. Jadi teman-teman pertama harus dicek tuh ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah dari kelima ini teman-teman cek yang paling mudah dulu. Nah pertama busi ISC ya kan, fisik ISC bagus nggak, Allahu Akbar. Nah terus kemudian Allahu Akbar, azan dulu ya teman-teman ya. Cek ISC dan pengukuran ISC ini kita cek nih pengukurannya, terus fisiknya bagus nggak gitu kan, paling mudah nih. Yang kedua baru kita cek businya kita cek nih, ini salah ya maksud saya, ini yang kedua nih busi nih, yang ketiga baru top timing ya karena dia agak susah nih. Terus cek businya tuh kita lihat lah standarnya ukurannya berapa ya kan, busi yang dipakai nanti maaf ya teman-teman ya, saya lupa. Jadi teman-teman tetap boleh komentar nanti insya Allah di kolom komentar bisa saya, atau di kolom deskripsi nanti saya catat deh ini ukuran businya, kalau nggak di next video. Jadi teman-teman subscribe dulu ya. Nah terus setelah busi dicek
oke, baru kita cek harnessnya. Jadi harness yang kita cek itu adalah ini ISC ya, terus ini ECU ISC. Nah ini ada 4 kabel ya teman-teman ya. Nah kabelnya apa aja? Nah setelah ini udah diukur, ISC nya diukur bagus, tahanannya segala macamnya bagus, nah baru kita ke kabel. Kabel dari sini ke sini itu diukur harus ada kontinuitas gitu ya. Ada kontinuitas berapa ohm tahanan kabelnya ini. Harusnya di bawah 1 ohm ya. Harus 0,0 ohm ya. Nah, ini berarti bagus nih tahanannya, bukan OL gitu. Kalau OL artinya nggak ada hubungan nih kabel sama kabel ini. Dari ini ECU, ini ISC, ini putus, bisa putus di tengah. Nah, berarti yang 3 ini bekerja, ini nggak bekerja, jadi tetap terbacanya ISC-nya rusak gitu. Nah, nanti untuk next video pembahasan dari soket ISC ke soket ECU di next video ya. Jadi teman-teman lagi-lagi di subscribe, jadi nggak ketinggalan informasinya gitu. Nah, jadi harness setelah busi ke harness. Nah, sini baru nih ada 2 pilihan nih. Kalau memang ada mobil yang sama, boleh teman-teman pinjem ECU-nya. Nah, ECU dari mobil yang bermasalah itu dipindahin ke mobil yang normal. Kalau di mobil yang normal jadi masalah, artinya ECU-nya yang rusak. Tapi kalau misalkan ECU-nya dipindahin ke mobil yang normal, itu mobil itu normal, nah berarti teman-teman harus harus cek top timing. Nah, ini yang agak susah nih gitu. Ini yang terakhir, top timing, karena untuk Xenia Avanza 1300 itu banyak yang dibuka ya, 1300 cc ya, itu banyak banget kerjaannya gitu. Jadi yang terakhir yang paling susah gitu. Nah oke, kembali lagi ke mobil ini yang masalahnya adalah 71 ya. Lihat, kita hitung lagi teman-teman, bisa paham kan ya. Nah lihat, 1 2 3 4 5 6 7 1 itu adalah ISC. Yuk kita cek yang mana sih ISC itu. Nah jadi teman-teman, ini ISC nya, lihat, sepertinya ini locknya tidak bagus teman-teman. Nah lihat, ini terlepas teman-teman. Oke, nah lihat kabelnya ada 4 ya. Tuh, ini ke ECU nya di bawah sana gitu. Jadi sepertinya ini tidak terlock ya. Nah kita lihat, kita lock. Oke, sudah sampai bunyi klik ya. Terus kita hidupkan mesin. Sebelum kita hidupkan ya, kita cabut dulu kabel jumpernya tadi teman-teman. Nah, kabelnya tadi dilepas, kita simpen ya. Terus baru deh kita hidupkan mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, lampunya masih nyala, belum starter ya. Masih nyala teman-teman. RPM-nya masih belum normal. Kita coba hidupin AC. Kita gas. Nah, masih sama ya teman-teman ya, lihat. Nah, oke, kita matiin AC. Matiin. Yuk kita ke depan lagi. Nah ini teman-teman, jadi kita harus mereset teman-teman ya. Jadi si ECU tadi itu masih membaca bahwa soket ISC nya ini masih terlepas gitu. Jadi kita hilangkan ingatan si ECU tadi itu ya. Kita lepas, kita cabut skringnya. Skringnya kita cabut, skring EV. Skring EV ini ya, mana ya nih, 15 EV. Oke. Nah kita hitung kurang lebih 30 detik. Tua gapat mana menuju lalu, tua gapat mana menuju lalu, tua gapat menuju lalu, tua gapat menuju lalu. Udah 40 detik ya. Nah oke, kita pasang. Nah gitu. Kalau teman-teman mau tanya ini skring ini apa aja fungsinya, loh kok ini ada ini satu di sini. Nah jadi teman-teman nanti bisa di next video ya untuk ini ya. Loh ini ada satu lagi nih, apa nih gitu. Terus ini apa nih gitu ya kan, ini apa sih gitu, gede-gede amat gitu ya. Subscribe teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya.
Oke teman-teman, kita coba hidupkan. On 1 2 3. Nah, baru kita hidupkan. Alhamdulillah, lihat nyala ya. Tuh, sudah. Ini masih dingin ya. Nah, ini baru saya hidupkan nih, baru beberapa hari. Tadi saya mau manasin mobil kok ternyata lampunya nyala gitu. Terus saya iseng bikin videonya gitu ya. Terus ini coba kita hidupin AC-nya. Alhamdulillah udah normal tuh, udah di angka 1000 tuh. 1000 ya, 1000 lebih dikit sih. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya kayak gitu. Ini masih dingin. Jadi lihat temperaturnya juga masih nyandar di bawah tuh. Masih nyandar banget di bawah. Tuh, masih dingin ya, tuh. Ini 1100, nggak apa-apa, saya suka itu. Bahan bakarnya setengah, kalau teman-teman mau ngisiin nggak apa-apa nih gitu ya. Nah, lihat. Oke, kita matiin lagi AC-nya. Engine lamp sudah mati. Jadi teman-teman, semoga bermanfaat nih untuk kontennya. Jadi amal jariah ya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa analisa sendiri gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Pastikan subscribe teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kita tinggal mau bikin pemeriksaan jalur ECU ke ISC ya teman-teman ya. Nah, jadi itu nanti buat next videonya. Jadi teman-teman pastiin subscribe biar nggak ketinggalan. Ini adalah Xenia Old tahun 2011. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.